Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita belajar distribusi normal. Oke, langsung saja kita mulai. Pada bahasan distribusi normal ini ada dua. Yang pertama, fungsi kerapatan probabilitas kontinu atau biasa disingkat FKP. Kita bahas dulu definisinya. Saya gambar sebuah fungsi. Fungsinya tidak harus lengkung ya, ini hanya sekedar contoh. Kemudian diberikan interval dari A sampai B. Fungsi F dinamakan fungsi kerapatan probabilitas kontinu apabila memenuhi. Yang pertama, adik-adik perhatikan gambar fungsinya pada selang AB ini di atas sumbu X, artinya bernilai positif. Apabila intervalnya ini saya perpanjang di sini, misalnya, ternyata fungsinya juga boleh sama dengan 0. Jadi, syarat yang pertama yaitu Fx lebih dari atau sama dengan 0 pada interval A, B. Syarat yang kedua, perhatikan yang saya arsir, ini berbicara tentang luas. Luas itu diinterpretasikan dengan integral. Syarat yang kedua yang harus dipenuhi yaitu integral fx dx dari A sampai B itu sama dengan 1. Jadi apabila ada fungsi yang memenuhi dua ini, maka disebut fungsi kerapatan probabilitas. Ada beberapa sifat pada fungsi kerapatan probabilitas. Yang pertama, modus. Modus diperoleh dari nilai fx yang maksimum pada selang A, B. Yang kedua, median disimbolkan dengan M. Ini didefinisikan integral fx dx dari A sampai M sama dengan 1/2. Yang dicari nilai M. Nomor 3, min atau rata-rata disimbolkan dengan mu. Mu sama dengan integral x kali fx dx dari A sampai B. Yang keempat, varian. Disingkat var x atau disimbolkan var x sama dengan integral x pangkat 2 kali fx dx dari A sampai B dikurangi mu pangkat 2. Yang kedua yang kita bahas yaitu distribusi normal. Kita lihat dulu definisinya. Jika variabel acak X berdistribusi normal, maka fungsi kerapatan probabilitasnya dirumuskan Fx sama dengan 1 per sigma kali akar 2pi kali E pangkat negatif 1/2 kali dalam kurung X dikurangi mu per sigma dipangkatkan 2. Dengan X-nya bilangan real atau dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, untuk distribusi normal ini kita bahas pada video tersendiri ya. Sekarang kita lihat contoh-contoh untuk FKP. Nomor 1, tunjukkan apakah fungsi fx sama dengan, ini didefinisikan ada dua ya. Yang pertama, 3 per x pangkat 2 apabila pada interval 1,2. Yang kedua, didefinisikan 0 apabila selain pada interval 1,2. Nah, fungsi seperti ini apakah merupakan fungsi kerapatan probabilitas atau bukan? Kita jawab. Untuk menunjukkan fungsi fungsi kerapatan probabilitas atau bukan, itu ada dua. Yang pertama, fx sama dengan, fx lebih dari atau sama dengan 0 pada interval A, B. Nah, syarat ini apakah terpenuhi? Kita lihat adik-adik, fungsinya bentuknya seperti ini ya. Kita uraikan satu persatu. Jelas, x pangkat 2 itu lebih dari 0 karena X-nya berada pada interval 1,2. Karena X kuadrat itu positif, sedangkan 3 juga positif, jadi kita dapatkan Fx sama dengan 3 per X pangkat 2 itu juga
positif. Untuk X-nya pada interval 1,2. Jadi syarat pertama ini terpenuhi. Untuk syarat kedua yaitu integral fx dx dari A sampai B itu harus sama dengan 1. Nah, apakah ini terpenuhi? Kita cek, jelas integral 3 per X pangkat 2 dx dari 1 sampai 2. Ini kita hitung. X pangkat 2 saya naikkan menjadi integral 3 kali X pangkat negatif 2 dx dari 1 sampai 2. Ingat adik-adik cara mengintegralkan rumusnya. Integral X pangkat N dx itu sama dengan pangkatnya ditambah 1 ya. Jadi seperti ini dan yang depan ini koefisiennya 1 berarti sama dengan 1 per bagi pangkat yang baru, N ditambah 1 kali X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Apabila integralnya tidak ada batasnya, ini ditambah C. Karena ini ada batasnya, nanti C-nya enggak usah ditulis atau dihilangkan saja. Nah, kita hitung. Sekarang sama dengan ini koefisiennya 3 per, ini pangkat yang baru, negatif 2 ditambah 1 kali X pangkat negatif 2 ditambah 1. Batasnya 1 sampai 2. Sama dengan ini negatif 2 ditambah 1 negatif 1. Jadi kita punya negatif 3 kali X pangkat negatif 1. Batasnya 1 sampai 2. Kemudian saya taruh ke bawah dulu. Negatif 3 per X, batasnya 1 sampai 2. Kita masukkan batas atas dulu, kemudian nanti dikurangi batas bawahnya dimasukkan. Ini berarti sama dengan negatif 3 per 2, rumusnya selalu dikurangi ya, dikurangi negatif 3 per 1. Sama dengan negatif 3 per 2 ditambah 3, ini kalau disamakan penyebutnya per 2 ini jadi 6. Jadi negatif 3 tambah 6. Jadi sama dengan 3 per 2. Ternyata tidak sama dengan 1. Jadi syarat yang kedua ini tidak terpenuhi. Nah, jadi tidak terpenuhi akibatnya fungsi fx bukan fkp. Sekarang nomor 2. Diketahui X adalah variabel acak dengan fungsi kerapatan probabilitas kontinu. Fx sama dengan, ini didefinisikan ada 2. Yang pertama, M kali dalam kurung 1 dikurangi X pangkat 2 apabila pada interval negatif 1 sampai 1. Yang kedua, didefinisikan 0 apabila selain pada interval negatif 1,1. Pertanyaannya, tentukan nilai M. Kita jawab, karena ini sudah diketahui fungsi kerapatan probabilitas, maka dua syarat itu sudah berlaku. Jadi, syarat integral fx dx batasnya dari A sampai B itu sama dengan 1. Ini sudah dipenuhi. Kita masukkan sesuai fungsinya ini. Jadi, integral M kali dalam kurung 1 dikurangi X pangkat 2 dx batasnya dari negatif 1 sampai 1 ini sama dengan 1. Apabila ada pengurangan seperti ini integralkan saja masing-masing. Jadi ingat rumusnya tadi ya adik-adik ya. Integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N ditambah 1 kali X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Apabila tidak ada batasnya. Sekarang kita ikuti ini. Jadi M integral dari 1 itu X. Yang X pangkat 2 ini dikurangi 1 per 3. 3 ini dari mana? Dari 2 ditambah 1. Jadi 1 per 3 kali X pangkat 3. Batasnya negatif 1 sampai 1. Ini sama dengan 1. Ini sudah dipenuhi. Kemudian ini dimasukkan. Batas atasnya dimasukkan. Dikurangi, batas bawah dimasukkan, rumusnya selalu dikurangi. Nah, ini kita dapatkan M kali dalam kurung 1, X-nya diganti 1, dikurangi 1 per 3 kali 1 pangkat 3, kemudian dikurangi
dalam kurung M kali dalam kurung X-nya diganti negatif 1 yang batas bawah ya. Negatif 1 dikurangi 1/3 kali dalam kurung negatif 1 dipangkatkan 3. Ini tutup kurung sama dengan 1. Ini kita hitung dulu menjadi dalam kurung M kali dalam kurung 1 dikurangi 1/3 tutup kurung dikurangi dalam kurung M kali dalam kurung negatif 1 ditambah 1/3. Ini negatif 1 pangkat 3 ini negatif, negatif kali negatif jadi positif ya. Ini tutup kurung sama dengan 1. Kemudian kita hitung 1 dikurangi 1/3, ini 3/3 berarti 2/3. Kita punya yang depan ini 2/3 M dikurangi dalam kurung yang ini negatif 1 tambah 1/3 ini negatif 3/3 jadi negatif 2/3. Jadi yang belakang ini kita punya negatif 2/3 M sama dengan 1. Nah, jadi negatif sama negatif positif ya. Jadi kita punya 2/3 M tambah 2/3 M sama dengan 1. 2/3 M tambah 2/3 M ini sama dengan 4/3 M. Ini sama dengan 1. Jadi M-nya sudah ketemu tinggal kali silang. Jadi M sama dengan 3/4. Oke adik-adik, saya sudah memberikan 2 contoh. Silahkan adik-adik berlatih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.